Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Fajar Budiman dari kelompok 1 akan menjelaskan coding program AI dengan metode BFS atau Breadth First Search. Seperti kita ketahui bahwa Breadth First Search adalah metode pencarian yang akan menuju ke semua titik atau ke semua anak cabang seperti ini. Contohnya kita mempunyai grafik seperti ini atau rute jalur seperti ini. BFS, kita sebut saja BFS. Ketika kita menentukan suatu titik start dimulai dari 3, kemudian berhenti di 6, maka BFS akan menentukan titik terdekat dengan cara menjelajahi titik-titik di seluruhnya. Jadi dia akan menjelajah ke 7, akan menjelajah ke 4, kemudian dari 7 akan menjelajah ke 6. Jika sudah ditemukan, maka dianggap sudah rute tercepat. Seperti itu. Dia akan mencari rute tercepat untuk mencapai tujuannya. Oke, untuk lebih singkat, saya akan menjelaskan coding program dengan model grafik seperti ini. Berikut coding program Java-nya. Seperti biasa, kita membuat package dulu, kita namai BFS, import, karena kita akan menggunakan array dan linked list sebagai wadah atau memori node-node nanti. Setelah itu kita lanjut untuk menentukan variabel dari setiap titik yang kita bentuk. Jadi titiknya itu integer sejumlah 8, seperti kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik atau vertex atau simpul. Kemudian kita melanjutkan coding ke array. Kita menentukan jarak atau kedekatan dari setiap simpul. Menentukan array dan pengulangan. Seperti ini. Kita mendeskripsikan atau mendeklarasikan adjacency atau kedekatan dari setiap simpul. Kita menggunakan fungsi perulangan for integer i sama dengan 0, diulang terus sampai ketemu nodenya. Kemudian kita tentukan jarak dari setiap node atau suksesor ya. Jadi tadi 0 ada ke 1, 0 ke 3, seperti kita 0, 1, 0 ke 3, seperti itu. Terus kita ulangi sampai selesai semua di setiap titiknya, setiap simpulnya. Kemudian di sini kita tentukan di mana startnya dan di mana destinasinya. Kemudian kita deklarasikan lagi seperti ini. Kita menggunakan variabel i dan j untuk array-nya. Nanti karena pada dasarnya BFS adalah berdasarkan antrian ya, atau WW. Jadi kita menggunakan array dan linked list. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan jika tujuan atau start dan tujuannya tidak dapat ditemukan atau tidak dapat
ditentukan. Maka jika BFS antara kedekatan, tujuan, destinasi, titik, kemudian simpul, ya, itu salah, yang kita masukkan salah, maka akan muncul tanda seperti ini, bahwa tujuan dan sumber yang kita masukkan salah atau tidak terkoneksi. Maka kita kembali atau return ke penentuan tujuan seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan linked list untuk mewadahi setiap node nanti yang akan antri. Jadi jika misalnya pada contohnya kita akan memulai dari titik 0, maka titik 0 adalah antrian pertama, titik 3 antrian kedua, dan seterusnya. Nanti jika belum ditentukan, misalkan titik 0 kita mencari titik 2, dari titik 0 kita mencari titik 2, maka titik 0 akan diletakkan di antrian pertama, kemudian selanjutnya ketiga. Jika belum ditemukan, maka simpul ini akan dihapus, akan lanjut ke titik berikutnya sampai menemukan titik kedua. Makanya untuk menyimpan setiap node ini kita menggunakan linked list ya. Maka kita tentukan, kita deklarasikan bahwa destinasinya dan induknya. Ketika ketika sudah ditemukan, maka ini adalah jarak terpendek dari destinasinya. Misalkan dari 0 ke 7, jarak terpendeknya adalah 037, tidak perlu 0347, seperti itu. Nah, kemudian kita deklarasikan juga simpul itu melewati mana saja, path-nya melewati mana saja, atau jalannya melewati mana saja. Dengan fungsi for integer path size kita deklarasikan sampai ketemu path-nya menemukan melewati mana saja menggunakan perulangan. Kemudian kita selanjutnya kita deklarasikan linked list-nya, kita menggunakan fungsi boolean untuk jika iya dan jika tidak. Kemudian menggunakan perulangan terus sampai ketemu titik. Jika tidak, maka akan dicari kembali. Jika sudah ketemu, maka akan ditentukan seperti itu. Ketika antrian kosong atau belum ditentukan, maka antrian dihapus seperti itu, seterusnya sampai ketemu titiknya. Kita coba untuk codingnya. Nah, ini contoh jika antar titik tidak bertemu ya. Ini contohnya kita menggunakan 4 sebagai start dan 9 sebagai tujuan. Karena tidak ada titik 9, maka akan muncul tidak terkoneksi. Nah, contohnya jika kita menentukan dari 0 ke 7 tadi, kita masukkan source-nya, kita kasih 0, destinasinya kita kasih 7. Kita jalankan kembali programnya. Nah, jarak terdekat dari 0 ke 7 adalah 2 langkah, 2 step inisiasi, 2 step perulangan atau 2 step 2 antrian tadi. 0, kemudian 3, selanjutnya ketemu 7.
hanya melewati 2 antrian, tidak perlu 0, 3, 4, 7 atau yang lain. Jalurnya, antriannya yaitu 0, 3, dan 7. Seperti itu. Ketemu, kita coba kembali. Misalkan ke 4, 0 ke 4, ke 0 ke 5. 0 ke 5. Kita coba 0. Destinasinya kita rubah menjadi 5. Kita jalankan. Nah, jarak terpendeknya yaitu 3 antrian. 3 antrian ya. 0, 3, 4. Kemudian bertemu 5. Jadi hanya melewati 3 antrian saja, atau 3 step ya. 3 langkah kemudian menemui tujuannya. Tidak perlu misalkan ke 3, 7. Tapi di BFS ini dia akan mencari juga di 7. Seperti itu. Setiap suksesor akan dilewati. Makanya kalau tidak bertemu, makanya dia akan menentukan mana tadi titik yang terpendek karena dia melewati semua suksesor. Maka dia bisa menentukan titik mana yang terpendek. Jika tidak ditemukan maka dihapus dalam antrian atau dalam link listnya tadi. Antriannya ya 0, 3, 4, 5. Seperti itu. Demikian presentasi atau penjelasan dari coding program kelompok 1 Artificial Intelligence menggunakan metode pencarian, dalam hal ini metode pencarian BFS atau Breadth First Search atau pencarian melebar. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih.